Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah-Nya dalam setiap kehidupan kita. Di sore hari ini melalui persekutuan wanita Gereja Kristus Tanjung Karang, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Sang Pemilik seluruh kehidupan kami. Kami boleh ada dalam sebuah persekutuan yang indah ini. Biar Tuhan yang terus boleh memberkati setiap kami melalui pujian yang boleh dinaikkan. Bahkan seluruh kehidupan kami boleh menceritakan akan kebaikan Tuhan. Di sore hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini terus boleh meneguhkan kami, menguatkan kami sebagai pengikut Kristus. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya buat ibu-ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah,
sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema dari renungan firman Tuhan di sore hari ini adalah menang dari pencobaan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, kapan terakhir ibu-ibu berada di dalam situasi merasa ada dalam sebuah pencobaan? Hari ini, sebelum ibadah, beberapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu? Saya percaya bahwa dalam waktu dekat atau beberapa waktu yang lalu kita mengalami sebuah pencobaan dalam kehidupan kita. Ya, baik itu dalam hal berkomunikasi dengan suami, dengan anak-anak, atau berinteraksi dengan rekan-rekan pelayanan atau ibu-ibu yang lain. Dan saya percaya bahwa pada saat ibu-ibu merasa dalam situasi yang tidak menyenangkan itu, kebanyakan dari kita tidak bertahan dalam sebuah prosesnya. Kebanyakan dari kita mengambil jalan pintas. Lebih daripada itu mungkin kita akan apa? Kita akan meninggalkan seseorang yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau kita melihat ibu yang dikasihi Tuhan, dari pasal 4 ini ada sebuah peristiwa di mana Yesus mengalami sebuah pencobaan dalam kehidupannya. Selama kurang lebih 40 hari dia berpuasa, ya, dengan situasi yang sangat tidak mengenakan. Tepat di hari yang ke-40, di hari yang terakhir, pencobaan itu datang. Dan iblis menawarkan berbagai macam hal. Walaupun pencobaan dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini bersifat khusus, bukan berarti bahwa nilai-nilai teologisnya tidak relevan bagi kita. Kisah ini mengajarkan tentang kedaulatan Allah dan pencobaan dan rahasia bagaimana memenangkan sebuah pencobaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedaulatan Allah atas pencobaan, kalau kita melihat dari pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, secara eksplisit atau secara real menunjukkan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Nah, keterangan ini ibu yang dikasih oleh Tuhan bukan hanya menyiratkan sebuah pimpinan rohani atau dibawa oleh Roh, tetapi sebuah tujuan ilahi untuk apa? Untuk masuk dalam sebuah proses. Ya, proses di mana Yesus sebagai Allah secara 100% dan juga 100% sebagai manusia, dia dibawa untuk melihat bahwa pelayanan yang akan dilakukan bukan sekedar pelayanan biasa, tetapi pelayanan yang membawa dia untuk menyatakan dirinya adalah Mesias yang datang bagi kehidupan umat manusia dan juga menyelamatkan manusia. Ya. Pencobaannya Yesus alami ini kalau kita melihat adalah sebuah pencobaan yang tidak biasa. Ya, dan itu yang ditawarkan oleh dunia kepada kita hari-hari ini. Pencobaan itu tidak lain adalah berhubungan dengan perut, makanan. Kemudian yang kedua, pencobaan itu kalau kita melihat berhubungan dengan kekuasaan, ya, yang kita miliki. Dan yang ketiga, kalau kita melihat itu juga berhubungan dengan harga diri kita sebagai manusia. Ya. Nah, ketiga hal ini mewakili bahwa
Itu yang seringkali dihadapi sisi kemanusiaan kita. Ya. Orang bisa meninggalkan Tuhan hanya karena masalah apa? Ekonomi. Orang bisa meninggalkan Tuhan hanya karena masalah sebuah kedudukan. Ya, kekayaan. Orang bisa meninggalkan Tuhan hanya karena ingin dirinya diakui oleh banyak orang. Ya. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi bahwa konsep ini mengingatkan kita akan sebuah kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita memiliki sebuah kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Yesus bisa melewati masa-masa itu. Yesus bisa melewati setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupannya, karena Dia tahu bahwa kekuatan yang Allah berikan dalam hidupnya untuk apa? Untuk datang ke dunia ini adalah bukan sebuah kekuatan yang biasa. Ya. Tetapi merupakan sebuah kekuatan yang supranatural yang dinyatakan dalam kehidupan Yesus. Di sore hari ini kita mau belajar tentang dua hal. Sesungguhnya apa sih yang dimaksudkan dalam teks ini bagi kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu menyadarkan diri kita akan keberadaan Allah. Dalam pencobaan yang pertama ini, Yesus sebenarnya memiliki segala alasan untuk apa, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, untuk mengikuti perkataan yang iblis tawarkan. Dia sedang dalam keadaan lapar yang luar biasa. Kemudian puasa yang dilakukan itu juga apa? Sudah berakhir. Dia sendiri memiliki kuasa untuk mengubah batu menjadi roti. Ya. Siapa yang akan berkeberatan apabila ia menggunakan kuasanya untuk memenuhi kebutuhannya? Pasti tidak. Kalau kita dikasih kekuasaan untuk apa ya? Untuk bisa dapatkan sesuatu yang memuaskan hati kita, yang memuaskan keinginan kita, kita pasti akan lakukan itu dengan kekuasaan kita. Kita pasti akan melakukan berbagai macam cara pada saat kita berkuasa. Ya. Pada saat kita memiliki otoritas untuk kita bisa mendapatkan sesuatu. Dan kalau kita melihat di sini ibu-ibu, iblis bahkan sangat menyadari poin yang terakhir, ucapan yang dia katakan, jika engkau anak Allah, sebenarnya engkau bisa mengubah batu ini menjadi roti. Tetapi jawaban Yesus benar-benar di luar dari dugaan kita. Yesus memiliki kuasa, bukan lebih berkuasa untuk menggunakan kekuasaannya dengan semaunya. Ada yang lebih penting daripada kuasa, yaitu penyerahan dirinya kepada Allah. Poin ini sangat penting, ibu-ibu. Seberapa banyak kita pada saat kita dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang yang berkuasa, memiliki otoritas, kita menggunakan otoritas itu dengan apa? Dengan semena-mena, dengan semaunya sendiri, tanpa kita menyadari bahwa apa yang kita terima adalah sebuah tongkat kepemimpinan yang Tuhan berikan untuk kita bisa memerintah, memimpin, bahkan melakukan segala hal-hal yang diputuskan dengan bijaksana. Dan saya percaya bahwa hal ini bukan merupakan sebuah hal yang dilakukan dengan sekedarnya saja. Tetapi waktu kita tahu tentang keberadaan kita sebagai manusia, ya, kita akan melihat dan memandang hanya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Kelaparan yang Yesus alami bukanlah alasan untuk makan seenaknya atau sepuasnya. Ada yang lebih penting daripada makanan, yaitu firman Tuhan. Di tengah padang gurun yang sunyi dan kelaparan yang begitu memelilit perutnya pada saat itu, secara manusiawi tidak ada yang lebih penting kecuali makanan. Tetapi kalau kita melihat bahwa Yesus menyandingkan itu dengan rasa lapar akan firman Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa ini tidak perlu dilakukan pada saat kita lapar begitu ya, secara jasmani kita harus makan. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kehidupan kita itu melebihi dari apa yang kita makan, dari apa yang kita pakai, dari apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi kehidupan kita itu dirajut oleh sebuah karya, ya, dari Sang Pencipta kita melalui anyaman firman Tuhan yang kita bisa nikmati, yang kita bisa bisa dapatkan, dan itu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Yesus dekat kepada Bapanya.
Pertanyaannya, apakah kita juga dekat kepada Tuhan kita, kepada Yesus, Sang Pemilik kehidupan kita? Hal yang kedua, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa apa yang bisa dilakukan pada saat kita berada dalam sebuah pencobaan, ya, bahwa kita ini merasa bahwa apa yang dialami itu seringkali kita merasa bahwa ini dari Tuhan nih, ya. Pencobaan ini datangnya dari Allah, sehingga kita seringkali marahnya kepada Tuhan, ngambek, nggak mau ibadah. Begitu mendapatkan sebuah masalah, wah ini Tuhan yang dipersalahkan. Nah, kalau kita melihat dalam konteks firman Tuhan ini, yang ditawarkan iblis kepada Yesus dalam pencobaannya yang kedua adalah mendemonstrasikan mujizatnya siapa? Yesus yang supranatural itu, atau spektakuler. Iblis meminta dia menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah yang sudah cukup memberikan tontonan keberanian pada saat kita. Tetapi sesungguhnya pencobaan yang ditawarkan oleh iblis itu, ya, dikatakan bahwa Yesus menjawabnya dengan sebuah perkataan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berapa banyak kita seringkali mencobai Tuhan Allah kita. Mana sih saya pengen buktinya kalau Tuhan itu berkuasa? Begitu ya. Bisa gak dia melepaskan saya dari setiap pergumulan hidup saya? Bisa tidak dia menolong saya dalam masa sukar saya? Coba dong, tunjukin dong kemampuannya. Ya. Berapa banyak kita seringkali mencobai Allah kita, berkata bahwa kalau Tuhan berkuasa, coba lakukan ini. Kalau Tuhan mampu lakukan yang baik, kenapa dia harus memberikan hal yang buruk? Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul dalam setiap kehidupan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Maka sore hari ini saya ingin katakan bahwa pencobaan itu datangnya bukan dari Allah, ya. Tetapi pencobaan dalam kehidupan kita itu datangnya dari siapa? Si jahat, yang membuat kita akan terpisah jauh dari kasih karunia Tuhan, yang membuat kita akan menyangkal bahwa apa yang kita peroleh hari-hari ini berasal daripada Tuhan, yang membuat kita semakin hari akan merasakan bahwa tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan biarlah melalui kepercayaan kepada Tuhan itu kita bisa memberi diri untuk lebih sungguh lagi. Jangan pernah menyalahkan siapapun, ya. Pada saat engkau masuk dalam sebuah pencobaan, hadapi prosesnya, bertahan dalam proses itu, dan kita akan melihat bahwa ada tangan yang kuat dan penuh berkuasa itu akan memegang kita, menopang kita, sehingga kita tidak akan pernah terjatuh lebih dalam lagi. Tuhan yang akan terus membawa kita kepada kepada sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan di sore hari ini, yakin dan percayalah ada kuasa, ada keindahan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan akan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kehidupan kita adalah hidup yang berkemenangan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur melalui firman Tuhan ini bahwa kami diteguhkan kembali, bahwa kami melihat bahwa pencobaan, bahkan apapun yang hari-hari ini kami hadapi, itu adalah sebuah vitamin yang membuat kami semakin kuat di dalam iman. Itu adalah sebuah asupan makanan yang akan membuat kami semakin lebih sehat dalam kerohanian kami. Dan biarlah dalam pengiringan akan Engkau Tuhan terus boleh memberikan kekuatan buat hidup kami. Hamba berdoa buat ibu-ibu yang ada di rumah mengikuti ibadah ini secara online melalui media video yang diberikan. Biar ibu-ibu juga semakin dikuatkan. Ibu-ibu menjadi seorang wanita yang bijaksana, yang mengatur segala sesuatunya dengan baik, yang menjadi istri yang mengasihi anak-anak, membimbing bahkan menuntun, bahkan istri yang dikasihi juga oleh suami. Hamba berdoa biarlah Kau memberkati keluarga ibu-ibu ini, pribadi lepas pribadi, sehingga melalui keluarga yang sehat, keluarga yang baik, itu boleh menceritakan
akan keindahan, bahkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Hamba menyerahkan untuk firman Tuhan, Engkau materaikan firman ini dengan kuasa darah-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jalan.